Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya channel Seniman Cukurang. Jangan lupa kawan-kawanku dibantu share, like, dan follow-nya, dipencet tombol lonceng subscriber-nya. Jadi saya tidak memberikan konten-konten seputar tutorial cukur rambut. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tutorial cara memotong rambut yang simple, hasilnya bagus, hasilnya rapi dan mudah dimengerti, khususnya bagi para seniman cukur rambut pemula. Jadi di sini saya akan memakai metode manual. Jadi metode manual ini tidak memakai ukuran. Jadi yang kita pakai mesin dan sisir. Jadi kawan-kawanku, perhatikan, simak terus video saya sampai akhir supaya Anda bisa memahami dan bisa menyerap ilmu saya dan penjelasan saya. Jadi di sini kita bisa lihat kita akan memotong model mohawk. Disebutnya ini model mohawk, tapi mohawknya kayaknya mohawk jadul. Jadi mohawk jadul itu lancip ke belakang, belakangnya enggak dipotong, dibiarin supaya panjang. Jadi kawan-kawanku, perhatikan lebih detail cara memotong, cara mengambil potongan rambutnya. Kawan-kawan bisa perhatikan. Jadi kawan-kawan bisa memahami dan bisa mempraktekkan suatu saat kawan-kawan sedang memotong rekan teman atau rekan sepupu atau keponakan gitu, atau lagi sedang motong keluarga lah istilahnya. Jadi kawan-kawan bisa mempraktekkan ilmu yang saya jelaskan di tutorial cukur rambut ini. Jadi terus simak videonya, terus perhatikan. Jadi kawan-kawan bisa memahami tata cara saya potong dengan ukuran manual. Jadi cara memotong, teknik memotong manual itu yang bisa membentukkan suatu potongan itu pergerakan sisir larinya kemana, perhatikan kawan-kawanku. Jadi kawan-kawan bisa memahami dan bisa mempraktekkan ntar ke saudara-saudaranya lagi memotong. Jadi ingat terus pesan yang saya sampaikan dan pesan saya yang kita lihat gitu. Jadi kita perhatikan, jadi kita memakai ukuran manual langsung 0. Jadi kita lihat pergerakan demi pergerakannya, makanya jangan di-skip biar Anda paham ya. Kita bisa perhatikan terlebih dahulu bikin pola, terus bikin pola susunkan dengan sebuah sisir gitu. Dan cara memotongnya juga arahnya kemana, larinya kemana sisir itu harus diperhatikan gitu. Jadi kalau saya dulu lagi kursus pangkas rambut itu yang diperhatikan itu kata pembimbing saya, perhatikan sisir. Ya benar, jadi kalau memperhatikan sisir kita ingat terus gitu. Nggak boleh itu kalau lagi kursus saya dulu nggak boleh pakai ukuran, jadi harus manual, bener-bener manual. Yang membentukkan model itu hanya sebuah sisir larinya kemana gitu. Kita perhatikan ya dengan jelas, dengan detail. Jadi ini kita ini memotong model mohawk, tapi mohawk jadul. Yang disebut mohawk jadul itu jadi di eranya itu dulu mohawk jadul itu sangat familiar di era tahun 2005 ke bawah. Jadi si belakangnya itu panjang. Mungkin kalau sekarang gaya molet ya, kalau molet kan dia lebih condong nggak nyampe ke belakang. Kalau mohawk dulu meskipun dipanjangin tapi ukuran tipisnya itu nyampe ke belakang. Jadi supaya Anda bisa memahami mana mohawk jadul, mana molet gitu. Kalau molet kan sampai ujung telinga, kalau mohawk jadul sampai bawah dihabisin gitu, tapi belakangnya dibiar panjang. Jadi hanya belakang sampingnya aja yang ditipisin. Jadi yang dimainkan kita hanya
yang dimainkan hanya toas yang ke bawah ke atasnya itu toasnya tuh, perhatikan. Jadi kalau kita saat mau membersihkan dari bawah-bawahnya, toasnya diangkat ke atas, dan juga toasnya diangkat ke atas itu waktu saat pemotongan memakai sisir, tapi ketika membuat pola toasnya harus ke bawah. Jadi di waktu saat konsumen kita jadi nggak ketipisan gitu, jadi toasnya pas waktu di ke atasin hanya bagian itu apa namanya, bagian godeg kalau bahasa Indonesianya godeg itu jambang gitu, jambangnya toasnya dikeatasin. Kalau udah jambang ke atas, toasnya harus dikebawahin biar nggak terlalu ketipisan gitu. Jadi di sini kita lihat dengan jelas bagaimana saya menyusun potongannya demi potongan. Terus simak video saya, terus support video saya supaya saya tidak bosan memberikan konten-konten seputar tutorial cukur rambut. Jadi silakan untuk kawan-kawanku yang mau request model potongan rambut atau mau request unboxing mesin cukur, kalau saya tidak sibuk, kalau saya ada kesempatan akan saya bikinkan videonya sesuai request kawan-kawan yang setia menyaksikan channel Seniman Cukur Rambut ya. Silakan kawan-kawan, atau yang menanyakan seputar dengan seni cukur rambut, tinggal lihat di salah satu video saya pas waktu saya lagi nyantai, saya coba sama saya, kalau ada waktu saya bikinkan videonya sesuai request kawan-kawan. Jadi kita bisa perhatikan ya, hasilnya rapi, lumayan lah. Kalau untuk ukuran pangkas rambut segini udah rapi, udah bagus, udah enak dilihat. Dengan hanya tarif 20.000, hasil seperti ini udah lumayan gitu, udah rapi. Dan memotong seperti ini dengan metode manual ini, memotongnya jadi lebih cepat, lebih awet juga ke tombol mesin gitu, tombol power mesin. Jadi tombol power mesin itu kalau nggak gonta-ganti ukuran itu awet, ke giginya juga awet sama gitu, nggak ada gesekan kan. Kalau gonta-ganti gigi ada gesekan antara mata pisau mesin cukur sama plastik ukuran gitu, biasanya suka cepat tumpul juga mesinnya. Kalau manual kan enggak, cuman kalau ada gesekan sedikit ke sisi itu juga tergantung pemakaian kita. Kalau kita pemakaiannya terlalu didorong ke bawah, mata klipernya ya iyalah diadu sama sisir, tapi kita kan makainya jangan terlalu didorong ke sisir. Jadi pemakaiannya ditempelin aja dampalan mata pisaunya, jangan dilurusin gitu, maksudnya dilurusin ke mesin gitu. Jadi si dampalan mata pisaunya harus diaduin sama mesin, jadi enggak ada gesekannya, enggak ada gesekan. Kawan-kawan pasti kalau belum paham, terus aja putar video saya biar kawan-kawan paham gitu. Hasilnya rapi, bagus, mudah dimengerti, nggak ribet pakai ukuran gitu. Jadi mesin lebih awet pemakaiannya, mata pisau dan mesinnya lebih awet pemakaian gitu. Tuh tinggal lihat
gerakan sisirnya. Mohon maaf bila video saya kurang bagus, kurang terlihat, kurang jelas. Mohon maaf. Saya masih menggunakan metode manual tanpa bantuan orang lain, jadi hasil karya sendiri. Mohon maaf bila kurang jelas dalam memvideokan tutorial cukur rambut gitu ya. Kalau kurang jelas mohon maaf, diharap dimaklum karena pengerjaannya sendiri, nggak ada campur tangan orang lain. Jangan lupa untuk kawan-kawanku, jangan lupa dibantu terus disupport supaya saya tidak bosan memberikan kreasi-kreasi atau motivasi kepada kawan-kawan seputar tutorial cukur rambut. Jadi terus simak, terus saksikan video saya selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Jadi sesudah kita mengerjakan bawah sudah rapi, jadi pengerjaannya harus dirapiin dulu bagian samping kanan, misalkan kanan dulu kerjakan, rapikan, jangan dulu pindah sebelum hasilnya rapi yang sebelah kanan. Bentar, jadi si kanan itu dibikin patokan buat samping sebelah kiri dan belakang, jangan main pindah aja. Ini belum selesai udah pindah, jadinya kawan-kawan lama nyukurnya, lama nggak ada isinya, nggak ada batasan buat ukuran samping kanan samping kirinya. Jadi kalau motong itu jadiin dulu samping sebelah kanan. Kalau awalnya di kanan, jadikan dulu kanan, ntar yang kiri sama belakang ngikutin yang kanan yang hasilnya udah batasan kawan-kawan gitu, rapi gitu. Jadi biar enggak kawan-kawan nyukurnya mutar kanan kiri, mutar kanan kiri, jadi nggak ada patokan ukuran rapi gitu. Jadi lama pengerjaannya, dan sesudah itu pasti hasilnya akan cepat, akan rapi juga gitu. Kita lihat, perhatikan juga cara nyasak rambut itu. Ini rambutnya ikal keriting, rambut orang timur lah, pasti tahu. Kalau seniman cukur rambut pasti tahu lah gimana jenis rambutnya kalau orang timur ya, sedikit ikal keriting gitu, lengket rambutnya. Tapi alhamdulillah kalau kita memakai metode manual, insya Allah hasilnya lumayan, hasilnya akan rapi gitu. Nah, cara nyasaknya juga pun perhatikan. Jadi nyasak itu jangan diambil dulu dari depan, kalau bisa dari pusaran dulu, udah pusaran ke depan, udah ke depan ke belakang gitu, jadinya nyusun, jadi hasilnya tidak bergelombang, tidak rapih gitu, rata antara sisi kanan sisi kiri itu. Kita bisa merapihkan gitu. Jadi nggak nyasak juga, jangan ngasal. Lihat aja kawan-kawan gitu, hasilnya kan lumayan rapi. Kalau untuk ukuran pakas rambut segini udah lumayan lah rapi.
Jangan lupa kalau sudah selesai itu lihat-lihat dari belakang, dari samping, apakah masih rambutnya udah rata. Biasanya itu yang suka nyisa itu di bagian jambang pojok belakang itu kadang-kadang rambutnya kurang rata gitu, makanya harus sering digosrok-gosrok gitu bagian itunya jambang. Terus belakang pojok tuh, pojok rambutnya itu sering kelewat itu. Kalau udah selesai itu dilihat-lihat lagi, diperhatikan lagi apa ada yang kurang gitu, takutnya ada sisa gitu. Jadi tipisnya itu enggak rata gitu di pojok bawah belakang gitu ya, ketinggalan suka kelewat, makanya harus digosok sesudah rapi, dibuka itunya apa namanya kerodongnya, selimutnya, terus dilihat lagi. Biasanya suka ada yang kelewat tuh rambutnya tebal-tebal, belum yang kayak belum kepotong di bagian jampang sama pojok belakang. Oke, terima kasih kawan-kawan, saksi simak sampai akhir biar kawan-kawan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seniman cukur rambut.